Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jusri Josan, Prodi Teknologi Industri Pertanian, NIM 20010420022. Di sini saya akan memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia yang diapu oleh Ibu Heni Mawari, MPD. Soal yang pertama, jelaskan menurut pendapat Anda apa yang dimaksud dengan karakteristik bahasa, serta berikan contohnya. Poin A, arbitrer. Bahasa bersifat arbitrer, yang berarti hubungan antara lambang dan yang dilambangkan bersifat tidak wajib, bisa berubah dan tidak bisa dijelaskan. Mengenai lambang tersebut melambangkan sebuah makna. Contohnya, kuda. Kuda melambangkan binatang berkaki 4 yang bisa dikendarai, adalah tidak bisa dijelaskan. Poin B, sistematis. Bahasa bersifat sistematis, artinya bahwa bahasa tersusun menurut satu pola yang tidak tersusun secara acak ataupun sembarangan. Contohnya, ketika kita sakit kepala atau pusing berat, maka hal tersebut akan mengganggu kinerja tubuh kita. Poin C, unik. Bahasa bersifat unik, artinya setiap bahasa memiliki ciri khas sendiri yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Ciri khas ini bisa menyangkut sistem bunyi, sistem pembentukan kata, sistem pembentukan kalimat, dan sistem-sistem lainnya. Poin D, produktif. Bahasa bersifat produktif, artinya dengan sejumlah besar unsur yang terbatas, namun dapat dibuat satuan-satuan ejaan yang hampir tidak terbatas. Contohnya dari kata K, N, I, A dapat menjadi sebuah kain atau ikan, dan masih banyak contoh lainnya. Soal yang kedua, mengapa bahasa Melayu disebut sebagai cikal bakal bahasa Indonesia? Jadi, pada dasarnya bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa penghubung antar suku di Nusantara. Bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa persatuan di Indonesia pada 28 Oktober 1928 dalam peristiwa yang disebut Sumpah Pemuda. Namun, bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa Indonesia karena bahasa ini sudah menjadi lingua franca atau bahasa pengantar di Indonesia dan Asia Tenggara sejak ribuan tahun yang lalu. Soal yang ketiga, jelaskan secara singkat fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, identitas nasional, alat perhubungan antar warga, antar daerah, antar budaya, serta alat penghubung antara suku, budaya, serta bahasa di Nusantara. Adapun kedudukannya adalah sebagai bahasa nasional. Soal yang keempat, apa yang dimaksud dengan makna konotasi dan makna denotasi? Makna konotasi atau efektif yang mengacu pada aspek emosi dan asosiasi dari suatu istilah. Artinya, gagasan atau perasaan yang menyertai suatu kata. Makna denotasi. Makna denotasi adalah makna secara harfiah atau makna sebenarnya dari suatu kata. Soal yang kelima, cara penulisan kutipan. Cara penulisan kutipan adalah kalimat kutipan harus diintegrasikan dengan teks. Jarak antara baris kutipan adalah 2 spasi. Kutipan diapit dengan tanda kutip atau petik 2. Juga harus tulis sumber yang berupa nama pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman dalam tanda kurung. Contohnya, Siswanto 1990 halaman 20 menegaskan
keputusan ilmiah merupakan sebuah kemungkinan sehingga bukan suatu kebenaran yang mutlak. Cara penulisan daftar pustaka. Cara penulisan daftar pustaka adalah nama penulis ditulis paling awal dan harus nama belakang ditulis terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan tanda koma. Lalu mencantumkan nama depan penulis. Jika penulis memiliki gelar, maka harus dicantumkan. Lalu cantumkan tahun terbit. Selanjutnya judul buku dan yang terakhir adalah kota dan nama penerbit. Contohnya, ini John 2001 Family Medical Course Volume 4 Bandung, Indonesia Publishing House.